Nanti buat judulnya, buat sini-sini kita, kecepatan menghafal dengan memahami. Ya, dengan memahami dan mengerti tadi. Menyiapkan makanan, jahaza. Bahan makanan, bijahazihim. Alat takar, sikoyah. Karung, rohli. Falamma jahazahum bijahazihim ja'alas siqayata fi rahli akhi. Sekali lagi, 1, 2, 3. Alhamdulillah, hafal? Faham? Itu. Yang penting situ dulu. Banyak orang yang hafal tapi belum tentu faham. Banyak yang faham belum tentu hafal. Dan kita di sini berusaha juga nambah yang ketiga, bacaannya bagus. Nambah lagi yang keempat, sedikit ada bahasa Arabnya. Iya? Banyak banget poinnya. Beruntunglah orang yang ngerti poin itu. Kalau nggak ngerti nggak bakal pernah tertarik. Summa azzana muazzinun. Coba kita perhatikan lagi. Kalau tadi ada dua kata, jahaza dengan bijahazihim. Jahaza dengan bijahazihim. Sekarang sama juga. Adzana dengan muazzinun. Adzana dengan muazzinun. Muazzin kalau di bahasa kita orang yang azan. Jadi kalau di luar dari konteks ini kan konteksnya beda nih. Kalau kita keluarkan begini, adzana muazzin, adzana muazzin, artinya tukang azan telah azan. Apa artinya? Azana muazzin, tukang azan. Azana ini kata kerjanya.
tukang azan telah azan. Adzana muadzin. Coba kita buat kalimat. Ketika tukang azan telah azan. Ketika tadi apa bahasa Arabnya? Falamma. Falamma adzana muadzinun. Oh, udah bisa bahasa Arab. Nah, di sini adzana muadzinunnya diartikan apa? Yang jelas di sini bukan azan. Menyeru. Kalau ini diartikan menyeru, ini kata kerja, maka ini berarti penyeru. Penyeru. Ini kata kerjanya, ini pelakunya. Ini kata kerja, ini kata kerja, ini pelaku. Kalau kata kerjanya diartikan tadi menyeru, maka muadzin artinya orang yang menyeru. Maka adzana muadzinun, orang yang menyeru telah menyeru. Atau azan diartikan memanggil. Yang memanggil telah memanggil. Azan itu bahasa Arab. Artinya panggilan atau seruan. Mumpung kita lewat sini, kita tambahin satu lagi. Sekarang, sahabat Quran, coba dari azana menjadi muazzinun. Apa yang berubah? Ini kan kata kerjanya ini berubah menjadi pelaku jadi ini. Nah, bandingin saja dari sini ke sini apa yang berubah? Ditambah mim kan? Nah, A-nya tetap. Jadi kalau A berarti mu'a. Huruf keduanya dikasrohkan. Terakhir un. Yuk. Saya ulang lagi. Ini kata kerja diubah menjadi pelaku. Caranya dari kata kerjanya ditambah mim. Mimnya baris dhammah. Mu, tambah mu aja lah, jangan mim. Tambah mu biar gampang. A-nya tetap kan? Ini alif. Huruf kedua, za. Za yang tadi fathah dikasrohkan. Iya, namanya isim fa'il, pelaku. Dikasrohkan huruf kedua. Huruf terakhir, un. Oke. Nggak nyampe 5 menit, ibu jago bahasa Arab. Cirinya apa? Ini aja nih yang kita ambil. Digedein. Berarti ada 3 huruf, tasdid di tengah, barisnya fatah. Pasti kata kerja sama sini. Cara membuat pelakunya ditambah mim, mu, A-nya tetap, karena A dia di tengah, nggak mungkin begini, ya, maka dibuat huruf waw amzah, mu'a. Huruf yang kedua za-nya di kasroh. Huruf yang ketiga di un. Faham caranya? Yuk kita buat rumus dulu. Kalau ada 3 huruf,
Ini kan 4 huruf sebenarnya, tapi bahasa saya 3. 3 huruf, di tengahnya tasdid. 3 tasdid berarti jadinya 4 dong. Di tengahnya tasdid, barisnya fathah-fathah semua. Untuk membuat pelakunya ditambah mu, satu. Huruf keduanya dikasrohkan, huruf ketiganya diunkan. Faham? Karena hamzah itu tidak bisa berdiri sendiri. Bedanya hamzah sama alif, alif nggak bisa dipateni. Oke? Maka biasanya dalam penulisan ini penulisannya bukan begini, pasti ini ada a di sini. Ini ada huruf hamzahnya di sini. Ya? Hamzah itu dia kalau dia di awal atau di akhir dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus punya tempat. Tempat-tempat hamzah itu bisa ini, kan ini? Bisa waw, bisa alif. Kecuali kalau di akhir. Misalnya maun. Betul? Kalau di akhir begini. Hamzahnya begitu. Gimana, Pak? Iya. Sama juga dengan azananya tadi, alifnya itu tempat nempelnya hamzah. Karena hamzah itu kalau dia di depan dan di tengah dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus punya tempat. Tempatnya tadi ada 3. Ada huruf yang begini, ada waw, ada alif. Cuman karena kita sudah terbiasa dibaca a, di sini kita seakan-akan itu alif. Kan alif dengan hamzah beda. Coba kita baca. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, da, za, ro, za, sya, so, dot, to, zo, a, ro, fa, ko. Terus. Iya. Lam, mim, nun. Hamzah kan? Kan ada alif, ada ham. Walaupun kenyataannya bunyinya kalau di baris kan sama. Hamzah di baris fathah sama dengan alif di baris fathah. A, I, U. Bedanya di mana? Alif nggak bisa dipateni. Alif tidak bisa dimatikan. Ya. Iya, ada nol kecil. Contoh kemarin ini. Ya, itu. Ini pengaruhnya tanpa ini ana 2 harokat. Tapi karena ada buletan ini jadi bacanya ana. Iya, beda sama sukun. Kalau sukun berarti alif mati. Fahim? Tanda baca ini. Sama lagi amanah. Ini kan alifnya hamzah nih. Bukan a, tapi hamzah. Dia dipakai badan alif. Amanah. Maka ketika sedangnya jadi yuk pakai gini kan? Oke, ini cocok nih. Amanah, bentuk sedangnya yuk. Kelihatan? Ini ada waw lagi. Waw untuk menjadi wadah hamzah. Amanah yuk minu.
A'anzartahum. Ada, ya. Tapi pada dasarnya dia kalau di awal dia tidak berdiri sendiri. Oke, jadi kesimpulannya hamzah itu sesuatu yang dia harus punya rumah. Dia harus punya rumah. Rumahnya itu secara umum ada 3. Ada ini, ada waw, ada alif. Oke, sampai situ paham? Sekarang kita balik ke cara ini. Ini nih. Saya ingin menyampaikan ini tadi nih. Dari apa? Ini ayat berapa? Ayat 70 kan? Ayat 70. Jadi kita mengambil momen. Itu yang saya sebutkan. Mengambil momen belajar bahasa Arab dari ayat 70. Jadi kita punya kesan-kesan semua, bukan hanya nanti summa adzana muadzinun, bukan hanya sekedar hafal itu. Tapi kita tahu adzana itu apa, muadzinun itu apa. Tadi rumusnya kalau yang seperti ini ditambah mu, huruf keduanya dikasrohkan, ketiganya di dommatain. Yuk kita latihan. Ini dengan ini sama nggak? Sama kan? 3 huruf tasdid di tengah, barisnya fatah-fatah. Kita kesampingkan dulu apa sih arti haroma nanti dulu. Kita langsung buat. Ini kata kerja, ini pelaku. Coba buat pelakunya. Ditambah mim, ditambah mu, hanya tetap dong. Hanya tetap muha. Huruf keduanya tasdid, kas. Huruf terakhir muhar rimun. Harroma mengharamkan. Berarti muharrimun apa artinya? Orang yang mengharamkan karena dia menjadi pelaku. Oke, jangan tulis dulu. Contoh aja kita banyakin. Sama dengan jahaza tadi. Lagi salama. Sama? Dan ini? Oh, berarti ini kata kerja. Kita mau membuat pelakunya. Jadinya musallimun ditambah mu. Sanya tetap. Huruf lamnya tasdid di baris kasroh, huruf mim. Ini kata kerja, ini pelaku. Walaupun kita misalnya belum tahu artinya, tapi untuk mengubah begini sudah langsung bisa. Salama menyerahkan. Menyerahkan. Berarti musallimun orang yang menyerahkan. Kalau saya baca salama musallimun, terjemahannya yang menyerahkan telah menyerahkan. Ulang. Harrama muharrimun, terjemahannya yang mengharamkan telah lagi. Sama allama. Buat pelakunya mu'allimun. Ini kata kerja, ini pelaku. Allama mu'allimun. Allama mengajarkan. Coba terjemahkan. Allama mu'allimun.
Yang mengajarkan telah mengajarkan. Karena yang mengajarkan itu bisa kita ganti bahasa dengan pengajar. Boleh? Pengajar telah mengajar. Fahim? Gampang banget. Badala, menggantikan. Badala, menggantikan. Pengganti telah menggantikan. Coba buat bahasa Arabnya. Badala mubad. Wow. Syawara, memusyawarahkan. Pemusyawarah telah memusyawarahkan. Syawara Kasih tahu saya di mana susahnya bahasa Arab. Sahabat Quran, sayang dong kalau dari ini cuma dapat segini. Paham maksud saya? Kita kembangkan lagi dan mudah banget. Kalau muadzin ini tadi artinya yang disebut dengan pelaku. Kalau baris ininya di fathah, ini artinya yang di. Ini cuma mengubah baris. Kalau tadi perubahannya ditambah mu, huruf keduanya dikasrohkan, kan gitu? Akhir un, jadilah pelaku. Kalau kita mau menunjukkan yang dikenai pekerjaan, huruf keduanya difatahkan. Apa contohnya? Ini. Muallimun, muallim yang mengajar. Kalau muallam apa artinya? Yang diajar. Oke? Sedikit lagi kita agak sedikit butuh serius. Mualli ini yang mualla yang di. Jadi satu kata, satu ayat ini kita dapat mengubah menjadi dua. Menjadi yang dan yang di. Kuncinya dari kata ini. Adzana. Oke, kalau saya ngajar whiteboard jadi cemong kan? Whiteboard jadi cemong, jadi banyak tulisannya. Yuk, bisa dipahami? Kita kembali ke ayat. Summa adzana muadzinun. Tadi adzana artinya apa? Menyeru. Muadzin berarti yang menyeru atau penyeru. Coba, summa kemudian muadzinun. Penyeru adzana telah menyeru. Terjemahannya begitu, menerjemahkannya begitu. Karena ini kata kerja, ini subjek. Summa adzana muadzinun, kemudian penyeru telah menyeru. Sekarang kita bawa sedikit lebih aplikatif. Kalau dalam satu kasus, oi, itu bukan menyeru kan? Berteriak.
maka yang berteriak telah berteriak. Bisa dalam bentuk aplikasinya. Tinggal tergantung kepada kasusnya kita menerjemahkannya. Ini kasusnya tadi kan ingin dijerat nih. Kasusnya ini kan awalnya bahwa Bunyamin ingin difitnah lah kalau bahasa kita sekarang. Ingin dijerat. Dengan cara diam-diam memasukkan sikoyah ke dalam rohli akhihi. Kan enak kan pakai bahasa Arab kita jelasin kalau kita udah ngerti. Apa itu sikoyah, apa itu rohli. Summa azzana muazzinun, kemudian penyeru menyeru. Kemudian yang berteriak itu berteriak. Apa teriakannya? Ayyatuhal air. Ketemu lagi. Ini kali kedua kita temukan ayyatuha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Cuman di situ pakai ada harfun nida. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu karena yang dipanggil itu perempuan. Oh, berarti di sini al-ir ini dikelompokkan kepada perempuan. Apa arti ir? Kafilah. Jadi kalau di ini ayyatuhal ir, apa artinya? Hei, kafilah. Itu barangkali bahasa kitanya. Kalau wahai nggak cocok, orang dia berteriak. Nggak ada orang berteriak itu wahai. Wahai kafilah, beda. Oi. Oi kafilah. Nah gitu. Jadi ayyatuhal air. Wahai kafilah. Innakum, sesungguhnya kalian, pertanyaan saya, ini yang dimaksud kafilah di sini seluruh saudara Yusuf atau satu orang? Satu orang. Siapa? Bunyamin. Innakum, sesungguhnya kalian. Ini juga satu orang. La sariqun, la sungguh, sarik, pencuri. La sariqun, pencuri. Innakum la sarikun, sesungguhnya kalian maling. Tukang cilok. Jadi ibu kalau di Padang hati-hati mau jualan cilok. Kalau di Jakarta sih aman. Kalau di Padang jangan sembarangan, bisa berurusan sama polisi. Emang dia siapa? Tukang cilok bisa berurusan sama polisi itu. Pancilo, itu cilok artinya maling. Beda dengan gimana? Karena disita sebelumnya yang dimasukin sikoyahnya ke dalam karungnya Bunyamin. Oke? Yang memasukkannya Yusuf. Ya, ini kan kerjasama, Pak. Tidak sedikit juga ya kejadian-kejadian dalam dunia kejahatan itu ini belajar dari sini. Ya. Saya suruh Bapak nanti tolong masukin sesuatu ke dalam tas Pak ini ya. Diam-diam masukin. Nanti biar saya yang teriak. Oh, itu dia maling. Kan kalau saya dekat sama dia pasti dituduh dong. Maling teriak maling. Betul? Ya, kalau diartikan kalian diartikan seluruh juga bisa. Ini berarti satu yang berbuat semua kena.
Tapi kita lihat akhirnya nanti, kalau satu yang berbuat semua kena, berarti semuanya kena hukum. Kenyataannya nanti sejarahnya tidak. Yang ditahan cuma satu Bunyamin. Begini, kum itu bisa penghormatan. Kita kepada orang yang lebih tua, antum, walaupun dia satu orang. Iya, misalnya saya ke Pak Yono nggak boleh, anta nggak, kurang ajar itu. Kan artinya engkau, iya. Tapi untuk yang usianya lebih dewasa, lebih tua, nggak boleh menggunakan kata itu kurang ajar namanya. Gunakan kata penghormatan, antum. Iya? Antum. Posat, tapi kan dia satu orang. Iya, itu bahasa penghormatan. Bisa dipahami? Nah, sama aja dengan bahasa Betawi, kita kepada orang yang lebih tua, lu dari mana? Coba aja kalau nggak ditabok. Iya, bocah nanya aki-aki, lu dari mana? Fahim? Ah, iya. Iya. Sengaja dituduh. Tujuan akhir, ini kan kalau bahasa kita drama ini. Ini kan bahasanya drama ini. Gitu. Kalau zaman sekarang ini paling gampang ini memahami ayat begini karena negara kita penuh dengan drama. Ya, paling gampang nih memahami. Tujuannya untuk menahan Bunyamin. Tapi ingat, Bunyamin sudah dikasih tahu dari awal oleh Yusuf. Ini aku saudaramu. Beda kalau seandainya dari awal Bunyamin nggak tahu sama sekali. Bisa jadi stres berat, bisa jadi trauma berat itu. Ya, seorang anak yang soleh begitu tiba-tiba dituduh maling. Untung sudah dikasih tahu oleh Yusuf dari awalnya. Ini aku saudaramu. Kan yang tidak tahu soal ini cuma saudara-saudara yang lain. Fahim? Innakum lasariqun. Sesungguhnya kalian adalah pencuri. Ya. Summa adzana muadzinun, kemudian penyeru menyeru. Ayyatuhal 'ir. Hei kafilah. Innakum lasariqun. Kalian adalah Summa adzana muadzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Bisa juga ini diartikan seluruhnya. Nanti Bunyamin jadinya sebagai bahan jaminan. Oke? Menjadikan bahan jaminan. Semua dianggap tadi disebut pencuri karena di sini dalam bentuk jamak sariqun. Tapi Bunyamin sebagai jaminan. Summa adzana muadzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Sariqun artinya pencuri. Dalam surat lain nanti as-sariqatu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Tukang cilok laki-laki dan tukang cilok perempuan dipotong kedua tangannya. Bukan, nanti pada ngamuk tukang cilok ke kita. Pencilok, pencuri.
pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. As-sariqu, pencuri laki-laki, perempuan as-sariqatu. As-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Faqta'u, maka potonglah oleh kalian aidiyahuma, kedua tangannya. Summa adzana muadzinun ayyatuhal iru innakum lasariqun. Sambil kita mengingat tadi, ayyatuha. Ayyatuha itu sama dengan ayyuha. Sama dengan ayyuha. Bedanya kalau ayyuha itu yang dipanggil laki-laki. Kalau ayyatuha itu yang dipanggil perempuan. Ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini salah satu contoh yang kedua yang saya ingat berkaitan dengan ayyatuha. Summa adzana muadzinun ayyatuhal iru innakum lasariqun. Ya. Summa adzana muadzinun ayyatuhal iru innakum lasariqun. Lagi. Summa adzana muadzinun ayyatuhal iru innakum lasariqun. 1, 2, 3. Ya. Summa adzana muadzinun ayyatuhal iru innakum lasariqun. Ya. Dalam ilmu baca ini adzana muadzinun itu tidak gampang. Karena za. Kedua dia harus ditekan. Karena tasdid. Iya kan? Nah salah neken az. Jadi za. Salah. Iya kan? Sementara dia za. Sa. Summa adzana muadzinun ayyatuhal iru innakum lasariqun. Ya. Kita hapus dong. Tidak usah lihat Quran. Bahasa Arab, bahasa Indonesianya dulu. Kemudian penyeru menyeru. Bahasa Arabnya summa adzana muadzinun. Wahai kafirah, wahai kafilah, ayyatuhal ir. Sesungguhnya kalian pencuri. Innakum, berarti kita potong 3. Kemudian penyeru menyeru. Summa adzana muadzinun. Wahai kafilah, ayyatuhal ir. Yang ketiga,
sesungguhnya kalian pencuri. Innakum lasariqun. Thumma adzana muadzinun ayyatuhal iru innakum lasariqun. 1, 2, 3. Thumma. Keren nggak? Udah langsung begini bacanya, begini udah hafal berarti. Iya? Kita sambungin dengan potong, ya Pak. Sungguh, lam taklil namanya. Taklil, sungguh, penguat. Kita gabung dari pertama. Maka ketika dia menyiapkan makanan mereka, bahasa Arabnya falamma jahazahum bijahazihim, dia memasukkan takaran ke dalam karung saudaranya. Ja'ala siqayata fi rakhli akhihi, falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rakhli akhihi summa mu'adzana mu'adzinun ayyatuhal iru innakum lasariqun. Maka ketika, summa, potongan kedua. Maka ketika, kemudian potongan kedua. Fahim? Yuk sekali lagi. Maka ketika. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rakhli akhihi. Terus summa adzana muadzinun ayyatuhal iru innakum lasariqun. Hafal? Faham? Keren. Dua aja pertanyaannya. Hafal? Insya Allah. Faham? Insya Allah. Itu sudah yang paling berkelas lah di dalamnya. Jadi yang kita dapat itu bukan yang receh, ya? Yang kita dapat ini bukan yang receh. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Supaya kita tahu dan supaya kita menempatkannya di tempat yang mahal juga. Ya? Ibu kalau dari pasar beli emas 10 gram, itu nggak mungkin asal taruh aja, betul nggak? Pasti sampai di rumah langsung disimpan dulu. Artinya apa? Yang barusan kita dapat tadi mahal. Yuk kita simpan. Ya, ke tempat penyimpanan yang aman. Ini, sini, dua ini. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rakhli akhihi thumma adzana muadzinun ayyatuhal iru innakum lasariqun. Alhamdulillah. Sampai ketemu ahad depan insyaallah. Selesai ayat 30. Kita tutup dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.